kita tongkat kayu aja jadi tanaman. Jadi yang tanaman. ini lebih hebat lagi. Lebih hebat. Naman singkong yang keluar jagung. Wah. Naman singkong keluar jagung itu sudah dibuka. Itu pakai polybag. Pakai polybag. Lalu disuruh potret sama wartawan gitu. Kita udah tahu semua itu karena saya Menko Polhukam dapat laporan seperti itu. Dan Greenpeace juga sebelumnya juga membuka. Udah. Ini lembaga internasional. Ya itulah bangsa Greenpeace. Ya, dunia internasional Lari, itu kan ya. Bicara dengan Ya, Pak dan itu begitu. Ya udah kamu umumkan aja saya bilang. Tapi saya tahu catatannya di mana fotonya kan gitu. Oh, Mbak hebat ya. Buah semangka berdaun sirih. Wah, itu kan tidak hebat kalau di Indonesia. Nanam singkong tumbuh jagung. Ya. Di lain pihak, sekarang masyarakat juga sangat gelisah terhadap pelaksanaan pemilu hari ini, Prof. Banyak sekali masyarakat membaca gestur-gestur ketidakadilan juga, dan itu juga menyangkut soal pasangan Anda yang seringkali juga mendapatkan menjadi korban, begitu. Dan itu ada persoalannya ada di pucuknya juga, ada katanya seperti itu. Apakah itu juga dirasakan? Kami merasakan, tapi ketika akan membuktikan proses penegakan hukum itu kan ada di mereka, ya kan Pak? Begini misalnya. Ini jelas nih di Banten, saya mau kuliah umum, bukan kampanye. Sehingga selamat datang Menko Polhukam. Di jalan menuju tempat saya itu ada 71, jam 1 malam dipakai, 71 bendera di pinggir jalan. Saya tahu ini di Banten. Di Banten, di Banten ini. Iya. Karena relawan-relawan itu bercerita di beberapa WA grup saya baca itu. Ya. Tiba-tiba pagi udah hilang semua. Mereka istirahat sebentar, berhilang. Iya, ketika kita suarakan itu, aparat penegak hukum bilang nggak tahu, itu masyarakat gitu. Masa aparat keamanan nggak tahu yang begitu? Tapi kita maklum, semakin ribut, berdebat, ya mereka semakin nekat. Saya tahu, tapi tidak semua daerah, Pak. Ya, tidak semua daerah. Ada daerah-daerah tertentu yang kita sudah tandai ini memanggil kepala desa ditekan, kamu kalau nggak dukung ini dana desa tahun sekian kamu harus laporan pertanggungjawaban. Bahkan ada juga laporan ke kami. Kepala desa diminta menghubungi kepala desa yang lain, diancam harus ikut memenangkan. Nah, informasi-informasi begitu nanti kalau kita buka, ya kepala desanya yang ditangkap, kamu fitnah katanya, kan gitu. Ya sudah kita biarkan aja daripada kepala desa jadi korban hanya karena kita kan. Yang penting kembali ke hati nurani rakyat. Itu kepala desa kan bisa aja punya hati nurani juga. Cuma diem aja. Sementara ini kita sebagai intelektual membaca kerusakan ini kalau dibiarkan akan merembet kemana-mana. Karena nanti aparat di bawah itu bisa menjadi semakin sembrono karena mereka melihat contoh di atasnya seperti itu. Kamu juga begitu, kamu juga begitu. Dan sekarang mulai dirasakan sekali ada kemungkinan kerusakan yang terjadi. Dan apa kira-kira yang perlu dilakukan dalam situasi transisi seperti ini? Saya punya kecemasan yang sama, Pak. Wah, ini negara ini rusak ini. Semua udah pada dipegang ini Pak. Nggak akan ada yang bisa berkutik untuk memperbaiki negara dari hegemoni kekuasaan yang luar biasa seperti ini. Tapi kalau saya bicara yang seperti ini, nanti bisa jadi masalah. Ya, itu kan karena lawan politik. Itu karena Anda ada di situ. Nah, maka saya berharap orang-orang seperti Pak Renal, tokoh-tokoh civil society biar bicara bahwa itu sangat membahayakan bagi masa depan negara dan negara akan menjadi monster bagi rakyatnya kalau ini dibiarkan dari sekarang. Beberapa waktu yang lalu kami merayakan Dies Natalis di Universitas Indonesia di Fakultas Ekonomi di UI Di UI dan menarik kawan-kawan kemudian menyampaikan hasil-hasil kajiannya dan kita untuk supaya lepas landas dan supaya bisa menjadi bangsa yang makmur diperlukan beberapa prasyarat. Yang pertama tentu saja investasi di human capital, modal insani, kesehatan dan pendidikan. Ini persoalan juga masih stunting, PISA skor kita masih kurang baik. Yang kedua, ini adalah masalah modal masyarakat. UMKM supaya masyarakat punya kemandirian. Tapi yang ketiga ini adalah masalah kelembagaan, Prof. Dan sekarang ini kami justru cemas dalam Pilpres ini karena tampaknya kelembagaan ini sedang mendapat ujian yang sangat besar, terutama sejak kasus di Mahkamah Konstitusi. Makanya saya katakan negara ini bisa jadi monster kalau kita tidak mampu mengeliminasi hal-hal yang sekarang terjadi melalui proses pemilu yang akan datang. Bisa jadi monster lah, berbahaya. Orang sepertinya baik sekali tapi monster dia. Bengis sikapnya. Bengis karena misalnya
Ya banyak lah ya yang saya tahu. Saya kan tidak bicara soal tindak pidana ya. Ya. Saya seperti tadi malam di debat saya sebut pelanggaran-pelanggaran itu kebijakan publiknya gitu ya. Ya. Oh, kalau saya bicara pidana lebih gila lagi. Ya. Jadi Saya kan mungkin- Menko Polhukam. Baik. Banyak di tempat saya itu. Dan Anda tahu benar-benar Tahu, perilaku Pak, seperti tahu. apa Tapi dan kita kan punya etika juga. ya, dan Anda sudah siap untuk menggunakan itu kalau Anda terpilih sebagai Oh iya, untuk pimpinan menyelesaikan, negara kita untuk bersama bukan Pak untuk Ganjar. mengungkit masa lalu orang, tapi untuk menyelesaikan ini tidak boleh kelembagaan terulang. ini akan ditegakkan. Iya, kelembagaan harus diperbaiki. Baik, Kelembagaan ini tentu pesan kepada masyarakat ya, tentu saja jangan anggap remeh masalah kelembagaan yang kita korbankan. Kadang-kadang ini menguntungkan 1-2 orang, tapi ini menjadi persoalan besar bagi bangsa kita di masa depan. Iya, Pak. Prof. Mahfud, ini menyangkut juga Anda adalah menteri yang rajin nge-tweet. Hmm. Dan beberapa jam setelah, atau berapa ya, 2,5 jam setelah Anda selesai itu, atau beberapa waktu setelah debat, kemudian sudah muncul Twitter Anda Iya. dan langsung viral. Iya. Anda bilang capek juga debat 2,5 jam. Dan kemudian Anda capek tapi mengatakan ya terima kasih Anda telah berkedung-kedungan, Terima tapi kasih. Anda mengatakan harus sabar karena kadang-kadang harus menghadapi gimmick receh. Naik recehan. Iya tuh Pak, kan di depan publik Ya. kita harus sabar juga melayani, tidak apa membuat narasi yang menakutkan, tapi juga saya bilang ya harus diimbangi juga Harus dengan cara diimbangi. yang lebih sopan. Itu yang karena tadi malam begitu saya pulang itu banyak sekali yang masuk aja, Pak gimana Pak, tolong Pak Jano bicara Pak, itu ya cuma itu aja ya terus tidur. Itu Anda buat sendiri? Iya Pak. Anda buat sendiri ya? Saya buat sendiri. Dengan kesadaran itu? Dengan kesadaran. Semua isi Twitter saya itu yang salah, yang benar itu saya dengan tangan sendiri. Saya tidak boleh orang lain. Bagi seorang intelektual, kata receh itu adalah kata yang sebetulnya perlu kita maknai karena itu adalah kata yang benar-benar dalam artinya begitu ya. Tapi halus. Ya, Halus tapi dalam. kasarnya itu sampah. Ya. Nah, saya sebut receh. Ya. Tapi Iya, Pak. beberapa jam kemudian Anda juga nge-tweet lagi. Ya. Dan Anda mengatakan dalam debat itu Anda mengatakan Indonesia kolam susu. Iya. Ya, kemudian misalnya tanam singkong tumbuhnya adalah Iya. jagung. Iya. Tanam singkong Dulu jagung. kan Itu ada luar Bapak, biasa. waktu kita muda ada lagu kolam Kus Plus. susunya Kus Plus kan. Kus Plus, Kita ya. tongkat kayu aja di jadi tanaman. Jadi Nah, yang tanaman. ini lebih hebat lagi. Lebih Namun hebat. singkong yang keluar jagung. Wah. Ini naman singkong keluar jagung itu sudah dibuka. Itu pakai polybag. Pakai polybag. Lalu disuruh potret sama wartawan gitu. Kita udah tahu semua itu karena saya Menko Polhukam. Dapat laporan seperti itu. Dan Greenpeace juga sebelumnya juga membuka. Udah. Ini lembaga internasional. Ya itulah bangsa Greenpeace. Ya, dunia internasional Lari, itu kan ya. bicara dengan Ya, Pak dan- itu begitu-gitu. Ya udah kamu umumkan aja saya bilang. Tapi saya tahu catatannya di mana fotonya kan gitu. Oh, Mbak hebat ya. Buah semangka berdaun sirih. Wah, itu kan tidak hebat kalau di Indonesia. Nanam singkong tumbuh jagung. Ya, Hanya Indonesia yang bisa. Ya, ya, ya. Hanya Indonesia yang punya akal begitu. Maksud saya bukan bisa. Ya. Punya akal.